para pengurus Masjid Al-Falah Gembong, para mustami'in, mustami'at, jemaah Masjid Al-Falah Gembong yang hadir pada sore hari ini menjelang buka bersama di Masjid Al-Falah yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala masih memberikan kesehatan baik jasmani dan rohani, sehingga masih kita melaksanakan kewajiban kita bersama di Masjid Al-Falah Gembong, yaitu mengikuti pengajian rutin dengan pembacaan kitab Wasiatul Mustafa. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengamalkan tentang kitab Wasiatul Mustafa, yang isinya kesemuanya ialah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali khususnya. Namun hadis ini kita bisa ambil, kita bisa amalkan, karena hadis ini walaupun ini wasiat untuk Sayyidina Ali, tetapi hadis ini bisa digunakan untuk semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya hadis ialah qaulun Nabi, perkataan Nabi, fi'lun Nabi, pekerjaan Nabi, iqrarun Nabi, atau penetapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang namanya hadis. Sehingga kita sebagai umatnya harus berpedoman kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di Masjid Al-Falah ini masih bisa dilaksanakan, masih bisa dibacakan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang mendengarkan, baik mendengarkan di Masjid Al-Falah atau mendengarkan di rumahnya masing-masing, ini mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di hari kiamat sedikit bisa mengamalkan sehingga kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terpaksa untuk melaksanakan pengajian seperti ini. Kita bertendensi terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad bersabda, "Ballighuni anni walau ayatan." Katanya Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatku tentang hadis, tentang ayat-ayat Al-Quran. Maka dari itu di Masjid Al-Falah alhamdulillah masih bisa dibacakan ayat-ayat Al-Quran, masih bisa dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Untuk sore hari ini menerangkan tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kitab Wasiatul Mustafa. Sebelum pengajian ini kita mulai, mari kita bacakan Fatihah kepada musannif pengarang kitab ini yang menyusun hadis khusus untuk disampaikan pada Sayyidina Ali, yaitu pengarangnya Al-Imam Muhammad Asy-Sya'rani. Beliau ini khadim Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang selalu menulis sejarah tentang Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengarang kitab Wasiatul Mustafa ini. Ila Allah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil adiyati. Fasal fil adiyati ing dalem nerangaken pira-pira doa. Qala alaihi salatu wassalam, qala dawu sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, he Ali, idza dakhalta in dalem lanaika malebu sapa sira al masjid ing masjid, fabda moko ngawitu sapa sira, fabda moko ngawiti sapa sira birijlika kalawan sikil sira al yumna kang tengen, watla lan metua sapa sira birijlika kalawan sikil sira al yusra kang kiwa. Ya Ali, he Ali, alaikah netepno sapa sira bi surati Yasin kalawan maca surat Yasin, sabahan ing dalam waktu isuk, wa masaan lan ing dalam waktu sore. Fa inna man maka satuni wong karo akang maca sapa man ha ing surat Yasin, kadzalika kaya mangkono-mangkono sabahan wa masaan, kanah maka ana sapa man fi amanillah ing dalem pangamani Allah. Ya Ali, he Ali, man utawi sapane wong karo iku maca sapa man suratal hasyr ing surat hasyr, kullalailatin ing dalem saben-saben dino, kafa muka nyukupi sapa Allah syarrad dunya ing elai dunya wal akhirati lan akhirat. Ya Ali, he Ali, man utawi sapane wong karo iku lamun maca sapa man suratal Baqarah ing surat Baqarah, lailatul jum'ati ing dalem dino Jumat, tola'ah maka metu lahu kadwi man nurun apa cahaya, ma nuruma apa cahayani perkara, bainas samai kang tetep ing dalem antaraning langit, as-sabi'ati kang pitu, ila tahtil aradina tumuka maring ngisori pira-pira bumi. Wa man utawi sapane wong karo iku lamun maca sapa man surat ad-dukhan ing surat dukhan, wa surat al-mulki lan surat muluk, lailatul jum'ati ing dalem dino Jumat, wa farah muka ngapura Allah sapa Allah dzunubahu ing pira-pira dosa nimnan, wa kafalan nyukupi sapa Allah fitnatal kubri ing fitnah kubur atau siksa kubur. Wa man utawi sapane wong karo iku lamun maca sapa man inda mattajihi indal malaikani turun imnan, akhir ayatil kahfi ing akhiri ayat surat kahfi, bunia muqadin bangun lahu kadwi imnan min nurin saking nur cahaya, mirrosi saking kepala iman,
ila kaffaihi tumuqa maring telapak ila kabaihi maring sikiliman. Wa man qara'a wa man utai sabani wong qara'a iku lamun maca sapa man surat at-tariq ing surat tariq inda marqadihi indal malaikani gon turuni man kutiba muqadin catat lahu kadwi man adada nujumis sama'i hasanatin adada nujumis sama ing itungani pira-pira lintangi langit hasanatin pira-pira kebagusan. Ya Ali, he Ali, man qara'a surat al-mulki, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ini merangkan tentang doa-doa. Sebagai orang mukmin, jangan sampai kita tidak berdoa. Karena kata Kanjeng Nabi, ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata dari orang mukmin. Maka anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita lepas yang namanya berdoa. Karena ada keterangan orang yang meninggalkan doa itu dikatakan sombong. Dia tidak merasa butuh kepada Allah. Dia tidak merasa bahwa dia tidak akan dikabulkan doanya. Sehingga ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan doa ini dikatakan sombong. Maka dalam Al-Quran juga diterangkan dan dianjurkan bahwasanya kita jangan sampai meninggalkan doa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Doalah kalian terhadap Tuhan kalian baik dengan secara merendahkan diri wa khufyah atau dengan secara samar atau rahasia. Lah ini menunjukkan bahwa doa itu sangat penting. Jadi walaupun kita ini sudah kaya, walaupun kita ini sudah cukup, walaupun kita ini sudah serbaguna ada, maka jangan sampai kita meninggalkan doa. Sehingga ulama mengatakan doa itu ta'abbudi. Yang namanya ta'abbudi ialah bernilai ibadah. Walaupun doa kita mungkin tidak dikabulkan, tetapi pahala ibadah di situ insya Allah pasti ada. Sehingga ulama, walaupun ulama ini sudah merasa aman, merasa kecukupan baik materi, maka ulama ini tidak pernah meninggalkan doa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa ini sudah dianggap ta'abbudi, dianggap ibadah. Maka jangan sampai kita meninggalkan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalamu, ya Ali, Nabi Muhammad bersabda, ya Ali, wahai Ali, idza dakhalta al masjida fabda bi rijlikal yumna watlu bi rijlikal yusra. Wahai Ali, apabila kamu masuk ke dalam masjid, maka hendaklah memulai dengan kaki kanan. Watlu bi rijlikal yusra. Dan ketika keluar dari masjid, maka keluarlah dengan kaki kiri. Ini etika masuk dan keluar masjid. Ini pengarang kitab ini, fasal ini menerangkan tentang doa, tetapi diawali dengan tentang etika bagaimana masuk dalam masjid
dan keluar dalam masjid. Kenapa ulama pengarang kitab ini didahului dengan tentang etika masjid dan keluar masjid, sementara pasal ini menerangkan tentang doa-doa? Karena menganggap semua orang Islam sudah mengetahui bahwasanya yang namanya masjid ini tempat yang paling baik, sehingga di situ banyak orang Islam di dalam masjid ini digunakan untuk berdoa. Maka pengarang kitab ini sebelum menjelaskan tentang doa-doa ini menerangkan tentang etika dalam masuk masjid dan keluar masjid, sehingga masjid ini betul-betul digunakan semestinya. Hati-hati dengan tempat masjid, karena masjid ini merupakan baitun min buyutillah, dikategorikan ialah rumah Allah. Kenapa dikatakan rumah Allah yang namanya masjid, sementara Allah dalam kitab tauhidnya Allah Ta'ala tidak butuh tempat, tidak sama halnya dengan makhluk yang lain. Kenapa dalam masjid ini dikatakan rumah Allah? Oh, berarti Allah Ta'ala mempunyai tempat? Tidak, bukan seperti itu. Masjid dikatakan rumah Allah dalam satu keterangan ini hanya untuk memuliakan masjid, bahwa masjid ini betul-betul digunakan untuk menyembah Allah, betul-betul digunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, bukan untuk lain, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk dandutan, bukan untuk main domino, bukan untuk sesuatu yang tidak, yang hal ini digunakan untuk selain Allah. Maka di sini diarahkan bahwa masjid ini dikatakan rumah Allah. Bukan berarti Allah Ta'ala mempunyai tempat, bukan. Kalau Ta'ala sampai mengatakan oh Allah punya tempat, ini keliru. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan manusia. Kalau manusia mempunyai tempat, kalau Ta'ala tidak butuh. Maka dikatakan Allah mukhalifatul lil hawadis, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Masjid dikatakan rumah Allah ini untuk memuliakan masjid, litasyrifil masjid, itu kata ulama. Sehingga kenapa kita memuliakan masjid? Karena masjid ialah tempat ibadah kepada Allah. Jadi jangan sampai salah paham tentang bahwa masjid ialah rumah Allah, oh berarti Allah Ta'ala mempunyai tempat. Ini tidak. Karena kata ulama litasyrifil masjid, sehingga masjid dikatakan rumah Allah, untuk memuliakan masjid. Ketika masuk dalam masjid ini, ketika masuk menggunakan kaki yang kanan, ketika keluar menggunakan kaki yang kiri. Ini yang diberitakan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Sangat lengkap ilmu yang diberikan kepada Sayyidina Ali oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengkaji kitab ini sangat kecil, tetapi isinya sangat lengkap. Sangat lengkap yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Maka jelas apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, Sayyidina Ali ialah merupakan Madinatul Ilmi, sementara Nabi Muhammad ialah Babul Ilmi. Maka sangat alim Nabi Sayyidina Ali, karena Nabi Sayyidina Ali ini langsung mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Ya Ali, wahai Ali, alaika bi surati Yasin sabahan wa masaan. Wahai Ali, alaika ay ilzam bi surati Yasin sabahan wa masaan.
Istiqomalah kamu Ali, tetaplah kamu Ali, kata Nabi Muhammad, untuk selalu membaca surat Yasin baik pagi dan sore. Fa inna man qara'aha kadzalika kana fi amanillah. Maka sesungguhnya barang siapa membaca surat Yasin pagi dan sore, setelah subuh dan setelah maghrib, maka orang tersebut di dalam pengamanan Allah. Itu kata kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi keistimewaan surat Yasin ini luar biasa, sehingga Nabi Muhammad pun menganjurkan kepada Sayyidina Ali jangan meninggalkan membaca surat Yasin. Karena barang siapa membaca surat Yasin pagi dan sore, orang tersebut dalam lindungan Allah, dalam pengamanan Allah. Maka banyak dalam hadis-hadis yang diterangkan tentang keistimewaan surat Yasin. Surat Yasin ini bukan hanya untuk pengamanan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi surat Yasin ini merupakan qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, likulli syai'in qalban wa qalbal Quran Yasin. Itu kata kanjeng Nabi, bahwa tiap-tiap sesuatu itu mempunyai hati, sementara hatinya Al-Quran ialah Yasin. Maka sering-seringlah kamu membaca Yasin. Maka katakan Nabi, man qara'a Yasin wufira lahu ma qaddama min dzambih. Barang siapa membaca surat Yasin, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata kanjeng Nabi, barang siapa membaca surat Yasin, berarti dia mendapatkan pahala hatam 10 kali Al-Quran, mendapatkan pahala membaca Al-Quran, mendapatkan pahala hatam Al-Quran 10 kali. Itu surat Yasin. Jadi membaca surat Yasin 1 kali ini pahalanya sama hatam Al-Quran 10 kali. Karena Yasin ini merupakan qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Jangan seorang Islam, seorang mukmin, jangan sampai kita meninggalkan yang namanya surat Yasin. Karena membaca surat Yasin ini dalam lindungan Allah. Fa insyaallah kita akan aman. Fa insyaallah kita akan aman dari bencana, aman dari bahaya, aman segalanya, karena membaca Yasin ini fi amanillah, berada lindungan Allah. Mungkin itu saja yang kami sampaikan karena waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.